Kita ke informasi lain, ini terkait dengan polisi yang menetapkan Armor Toreador, suami selebgram Cut Intan Nabila, sebagai tersangka untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga. Selain KDRT, tersangka juga dikenakan pasal kekerasan terhadap anak. Dari hasil visum, korban Cut Intan Nabila ini saudara mengalami luka di punggung dan juga kepala. Selain visum, rekaman CCTV dan tangkapan layar di media sosial juga menjadi bukti yang berujung pada penetapan Armor Toreador sebagai tersangka KDRT. Polisi menyebut penganiayaan korban dipicu tersangka yang marah saat dipergoki menonton video porno. Pelaku dijerat dengan pasal berlapis tentang kekerasan terhadap anak serta pasal penganiayaan dengan ancaman kurungan di atas 5 tahun penjara. Telah melakukan lebih dari 5 kali. Dalam rentang waktu sejak kapan, Pak? Dari semenjak dia menikah. Bisa jadi si tersangka ketahuan menonton video porno hasil pemeriksaan tersangka. Namun kami ingin menggali pemeriksaan dari korban. Karena kemarin faktor psikologinya masih trauma, kami berinisiatif menghentikan dulu sementara pemeriksaan terhadap korban. Dari hasil visum yang dikeluarkan oleh dokter Rumah Sakit Cibinong bahwa ada luka cakar di punggung, lalu ada benjolan di kepala. Rekaman CCTV ini menjadi salah satu bukti bagaimana penganiayaan yang dialami Cut Intan Nabila oleh suaminya sendiri. Meski melihat istrinya terus menangis, Armor Toreador berkali-kali melakukan kekerasan fisik. Bayi mereka yang belum genap berusia 1 bulan ini pun tak luput dari tendangan sang ayah yang sedang menganiaya ibunya. Menurut pengakuan pelaku, Armor Toreador setidaknya 5 kali sudah ia melakukan kekerasan pada istrinya sejak tahun 2020. Melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri atau anak. Lebih dari 5 kali. Dari tahun berapa? 2020. Tidak akan melakukan pembelaan apapun. Yang jelas saya mengaku saya salah. Setiap terjadi menjalani proses hukum dengan segala berat. Apakah yang kamu lakukan itu selama 5 kali di depan anakmu pernah terjadi? Pernah. Sementara itu, ayah Cut Intan Nabila mengaku tidak tahu anaknya sering mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga oleh suaminya. berarti hukum lah yang ini kan. Tapi melihat Kak Intan sudah menutupi ini sekian lama, Om. Melihatnya seperti apa nih, Om? Kita juga nggak tahu. Pelaku Armor Toreador dijerat dengan sejumlah pasal, antara lain atas tuduhan melakukan penganiayaan dan kekerasan terhadap istrinya dan juga anaknya. Polisi juga masih memeriksa 4 teman tersangka sebagai saksi. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi berikutnya, saudara, massa yang tergabung dalam Forum Lintas Masyarakat dan Pemuda Bersatu se-Kabupaten Tolikara membakar kantor KPU Provinsi Papua Pegunungan yang berlokasi di Jalan Hom Hom Wamena. Puluhan personel diterjunkan untuk melakukan pengamanan. Aksi pembakaran kantor KPU Provinsi Papua Pegunungan terjadi sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia Timur. Aksi massa diduga dilatar belakangi pemberhentian sementara 3 komisioner KPU Kabupaten Tolikara serta teguran keras terhadap 2 komisioner KPU Kabupaten Tolikara. Massa sempat berupaya bertemu komisioner KPU setempat, namun tidak berhasil. Massa kemudian melakukan pembakaran kantor KPU Provinsi Papua Pegunungan. Saudara, Satgas Damai Kartens mengungkap identitas 5 pelaku pembunuhan pilot asal Selandia Baru, Glenn Malcolm Koning. Para pelaku merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata asal Nduga.
Inilah wajah Perintakola Lokbere alias Malas Kwijangge, salah satu pelaku pembunuhan pilot Malcolm Koning di distrik Alama, Papua Tengah pada 5 Agustus lalu. Bersama 4 rekannya sesama anggota kelompok kriminal bersenjata asal Nduga, Perintakola menyerang pilot helikopter yang saat itu tengah membawa tenaga kesehatan dan guru. Sebelum aksi penyerangan terjadi, para pelaku menempati rumah kosong bekas koperasi yang berada di ujung landasan terbang distrik Alama. Polisi menyebut Perintakola Lokbere merupakan salah satu anak buah Egyanus Kogoya yang ikut terlibat pada pembakaran pesawat Susi Air di distrik Paro, serta penyanderaan pilot Philip Mark Mertens. Dilakukan pemeriksaan saksi, gelar perkara, kita menetapkan DPO. Terdapat 5 orang pelaku, di mana salah satu pelaku bernama Perintakola Lokbere alias Malas Kwijangge. Sebelumnya pada 5 Agustus, helikopter yang dipiloti oleh Glenn Malcolm diserang KKB pimpinan Perintakola Lokbere usai mendarat di distrik Alama. Saat itu Glenn tengah mengangkut tenaga kesehatan, guru dan anak-anak. Akibat serangan ini Glenn Malcolm tewas, sementara para tenaga kesehatan dan guru berhasil menyelamatkan diri. Kini kelima pelaku pembunuhan pilot helikopter itu telah masuk dalam daftar pencarian orang. Salmawati, Kompas TV Mimika, Papua Tengah. Seorang pria di Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara memerkosa keponakannya sendiri selama 2 tahun. Korban diperkosa sejak usianya 15 tahun dan kerap diancam sehingga takut untuk melapor. Seorang remaja di Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, diperkosa oleh pamannya selama 2 tahun. Korban diperkosa sejak usianya 15 tahun, hingga kini usianya 17 tahun. Korban memang selama ini tinggal dan diasuh oleh pamannya serta tantenya yang merupakan adik ibunya. Ia diasuh lantaran ibunya bekerja di luar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia. Selama diasuh oleh pamannya, korban tidak pernah disekolahkan. Korban juga tidak diperbolehkan keluar dari rumah dan hanya boleh mengikuti pamannya berkebun atau menjaga ternak. Saat tante korban atau istri pelaku sedang pergi berjualan, pelaku langsung memanfaatkan momen tersebut untuk memperkosa korban. Selama 2 tahun, korban tidak pernah berani melapor kepada siapa-siapa karena ia tidak memiliki teman atau kerabat lain untuk mengadu. Hingga akhirnya korban baru berani bercerita ke ibunya melalui ponsel dan menceritakan apa yang dialaminya selama 2 tahun. Hingga akhirnya ibunya memberitahu adiknya yang lain untuk melindungi korban dan melaporkannya ke polisi. Kejadian ini, kejadian pencabulan terulang lagi. Sehingga dilaporkan di Polres Buton Tengah. Udah diamankan pelakunya? Sudah diamankan dan masih dalam pemeriksaan. Kondisi korban kayak gimana Bang sekarang? Kondisi korban saat ini dalam kondisi trauma, sehingga kami koordinasi dengan Dinas DP3 Kabupaten Buton untuk menyediakan psikolog untuk mendampingi korban. Saat ini korban mengalami trauma hingga polisi dan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak akan menyediakan psikolog untuk mendampingi korban. Devriat Noneke, Kompas TV, Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Saudara, 2 pria ditangkap polisi karena diduga kuat mencuri kabel lampu landasan pacu bandara. Lebih dari kerugian materi, tindakan para pelaku ini sangat membahayakan aktivitas penerbangan. 2 pria ini hanya bisa terdiam saat digelandang polisi. Pria berinisial MI dan JU ini ditangkap karena diduga kuat mencuri kabel lampu landasan pacu Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda di Blang Bintang, Aceh Besar. Sekitar 900 meter kabel yang dicuri pada akhir Juni lalu. Kabel tersebut lalu dibeli oleh penadah seharga Rp500.000 per meter. Lebih dari kerugian materi, tindakan para pelaku sangat membahayakan aktivitas penerbangan. Akan mengganggu penerbangan, bahkan penglihatan pilot ya. Jadi ketika mungkin ada cuaca khusus, akan mengganggu pandangan pilot untuk menuju ke arah landasan, sehingga akan memangkas jarak yang seharusnya pilot bisa berapa meter, ratus radius bisa terlihat,
dengan tidak berfungsinya lampu ini, otomatis akan ada jarak pendek yang mungkin akan memangkas jarak pilot untuk pesawat bisa didarati di landasan pacu. Tindakan pelaku menyebabkan kerugian hingga 560 juta rupiah. Polisi juga telah menangkap 1 orang yang berperan sebagai penadah. Syahril, Kompas TV, Banda Aceh, Aceh. Diduga lantaran cemburu, seorang suami tega bunuh istrinya sendiri. Jasad sang istri kemudian dikunci di dalam rumahnya di Cimahi, Jawa Barat selama 7 hari. Pelaku pembunuhan yang merupakan suami korban tak berkutik saat ditangkap polisi, saudara. Kasus ini terkuak saat warga Cimahi Tengah ini mencium bau tak sedap dari dalam rumah. Setelah masuk ditemukan jasad perempuan yang terbungkus plastik dan selimut di dalam kamar. Dari hasil penyelidikan polisi, dari Satreskrim Polres Cimahi pun menangkap pelaku berinisial S yang merupakan suami korban. Dan saudara, ini adalah rumah di Jalan Pojok Kota Cimahi yang jadi TKP pelaku membunuh istrinya sendiri, saudara. Saat ini rumah masih dipasangi garis polisi. Peristiwa pembunuhan ini terjadi pada sepekan yang lalu dan baru diketahui oleh warga setelah adanya laporan dari warga yang mencium bau tidak sedap dari dalam kamar. Di hadapan polisi, saudara, pelaku mengaku cemburu dengan korban dikarenakan mengetahui istrinya berkomunikasi dengan pria lain. Sempat terjadi cekcok yang berujung pada pelaku yang membunuh korban. Polisi juga menyita senjata yang digunakan pelaku untuk membunuh istrinya sendiri. Sempat membaca dan melihat ada WA dari salah satu orang sehingga pelaku ribut pada saat itu dan mulai tidak terkontrol emosinya dan melakukan tindakan keji. Update penyelidikan kasus ini kita tanyakan kepada Kapolres Cimahi, AKBP Tri Suhartanto yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, Pak Tri. Selamat malam, Pak Tri, jadi hasil penyelidikan awal apakah betul ini motif pelaku tega membunuh istrinya sendiri ini hanya karena cemburu? Baik, pada kesempatan ini kami menyampaikan dari keterangan pelaku yang merupakan suami korban. Memang motif awalnya sementara karena rasa cemburu, kemudian pelaku ini melihat dari telepon WA istrinya itu terlihat ada chattingan bersama dengan seseorang laki-laki. Itu menurut keterangan dari pelaku. Oke, kemudian ini kan sempat 7 hari begitu, akhirnya baru ketahuan bahwa di situ ada jasad yang ternyata dibunuh oleh suaminya sendiri. Awal mula akhirnya polisi mengetahui ada jasad dan akhirnya menangkap pelaku seperti apa? Berawal dari informasi masyarakat yang melaporkan terkait adanya mencium bau tidak sedap di sekitar mesnya, karena memang untuk TKP-nya sendiri itu merupakan sebuah rumah yang disewa untuk menjadi mes karyawan sebuah toko kelontongan. Jadi menurut keterangan dari para saksi ini mengatakan bahwa beberapa hari ini mencium bau busuk di sebuah kamar. Namun yang para saksi ini tidak berani untuk menanyakan langsung. Kejadiannya sendiri menurut keterangan tersangka itu dilakukan sekitar tanggal 9 Agustus tahun 2024. Jadi memang istri korban itu tidak tinggal di situ, jadi tinggalnya di Bekasi. Kemudian pada hari itu si korban ini datang ke tempat pelaku, kemudian pelaku mencurigai
bahwa korban ini mempunyai hubungan lain dengan laki-laki lain sehingga timbul nafsu atau emosi, akhirnya pelaku melakukan pembunuhan itu dengan cara membekap korban, mencekik korban, kemudian setelah mati lemas. Patri, berarti selama 7 hari ini jasad si korban ataupun sang istri berada di kamar, ini berarti pelaku selama 7 hari ini tinggal di rumah yang sama dengan istri korban yang istri pelaku yang sudah meninggal dunia ini? Betul, jadi tinggal di kamar yang sama tempat korban itu dalam keadaan meninggal dan sudah terbungkus dengan karung, dibungkus lagi dengan selimut, kemudian dibungkus lagi dengan plastik. Dan di dalam sekitar plastik itu sudah dibubuhi kopi dan moto yang harapan pelaku supaya tidak tercium bau yang tidak sedap itu. Mungkin menurut pemikiran kita bahwa pelaku ini mencoba atau menunggu saat yang tepat untuk membuang mayat korban ini, karena memang sudah dikemas dan sudah dibentuk menjadi bungkusan ya, dibungkus dilapis-lapis dengan plastik. Kemudian Patri, di dalam rumah itu hanya mereka berdua atau ada keluarga lain, termasuk mungkin punya anak begitu dari kedua orang ini? Patri? Jadi di rumah itu kan merupakan mes ya. Mes yang ditinggal oleh 3 orang. Ya, 3 orang pekerja, diantaranya pelaku. Nah, jadi di dalam mes itu dan di rumah itu yang menjadikan mes itu ada 3 kamar. Di situ ada 3 orang karyawan yang salah satunya memang pelaku. Dan memang si istri atau yang korban ini memang dia tidak tinggal di mes tersebut. Berarti ini ada unsur pembunuhan berencana? Oh tidak, kita tidak menemukan karena pelaku ini melakukan pembunuhan itu pada saat sedang cekcok ya, adu mulut, kemudian emosinya langsung tidak stabil, langsung melakukan aksi pembunuhan itu. Tahu begitu istrinya mati lemas, dia berusaha untuk membungkus korban ini. Dan menurut pengakuannya selama beberapa hari sebelum dibungkus, si korban ini sempat tidur bersama jenazah istrinya. Oke, berarti sempat tidur dengan jenazah istrinya, mungkin berada di dalam ruangan yang sama, karena memang belum tahu ya mau jenazah ini mau diapakan atau dikemanakan begitu ya, Patri ya? Betul. Oke, kemudian pasal yang disangkakan ke pelaku? Pasal yang kita persangkakan adalah pasal 338 KUHP junto pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KUHP pidana ya, terkait dengan tindak pidana pembunuhan dan atau kekerasan dalam rumah tangga. Dengan ancaman? Ancaman hukuman 15 tahun penjara. Oke, ini akankah ada pemeriksaan selanjutnya terkait dengan menggali keterangan saksi? Sampai dengan saat ini saksi yang sudah kita periksa ada 4, yaitu 3 orang yang memang tinggal di tempat itu, salah satunya kakaknya, ya, kemudian 2 orang rekan kerja dari pelaku, dan 1 orang adalah seorang ketua RT. Nah, kita terus menggali keterangan-keterangan dari para saksi dan juga dari pelaku, sehingga secara komprehensif kita bisa mengetahui motif sebenarnya yang kita bisa gali dari pelaku. Memang sampai saat ini kita mengetahui motif sementara karena rasa cemburu menurut pengakuan dari pelaku. Berarti ada kemungkinan motif lain selain motif cemburu yang sudah diungkap polisi ini, Pak? Sampai saat ini kita masih terus melakukan pemeriksaan. Jadi motif yang sementara kita mengetahui hanya motif cemburu.
Baik, terima kasih Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto telah berbagi informasi terkait dengan kasus ini bersama Kompas Malam. Salam sehat Pak Tri.